Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashab MUI TV, uqaddimu lakum al-akhbar al-haliyah wal hakikiyah allati tatahaddas fi Bekasi. Ana Sofa Mafudosina al-mukhbirah. Hadza Bekasi fil akhbar. Mengawali berita pada hari ini, dilansir dari Radar Bekasi, setelah sempat kosong selama sebulan, vaksinasi COVID-19 di Kota Bekasi kembali aktif lagi, menyusul puluhan ribu dosis vaksin kiriman dari pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sampai di Kota Bekasi. Vaksin-vaksin itu dapat diperoleh masyarakat di Stadion Patriot Candrabaga dan Puskesmas. Staf khusus Wali Kota Bidang Kesehatan, Sudirman, mengakui saat ini stok vaksin di Bekasi sudah tersedia dan masyarakat dapat melakukan vaksinasi di Stadion Patriot Candrabaga dan seluruh puskesmas di Kota Bekasi. Pihaknya juga telah melakukan proses pengajuan tambahan dosis vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sekitar 2.000 vial lagi. Berita selanjutnya. Staf khusus Wali Kota Bidang Kesehatan, Sudirman, mengungkapkan seorang anak penderita gagal ginjal akut di Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi, yang sempat dirawat di RSCM diketahui telah meninggal dunia. Dilansir dari Radar Bekasi, kasus gagal ginjal akut di Indonesia pun telah menurun signifikan dan cenderung bisa ditertangani. Namun, meski kasus gagal ginjal akut menurun, pihaknya tetap menyiapkan tenaga medis maupun tempat-tempat untuk melakukan cuci darah. Dinkes juga telah menyiagakan 48 puskesmas yang ada apabila menemukan kasus untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan rumah sakit maupun Dinkes. Begitu juga dengan peredaran obat sirup. Pihak Dinkes dan pihak kepolisian sudah melakukan sidak dan razia ke beberapa apotek dan penjual obat yang ada. Berita selanjutnya. 4 terpidana kasus suap mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akhirnya masuk lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 1 Sukamiskin, Bandung pada Sabtu 5 November 2022. 4 orang ini termasuk penerima suap bersama Rahmat Effendi. Dilansir dari Koran Bekasi, sebelumnya Rahmat Effendi alias Pepen sudah divonis 10 tahun penjara lantaran terbukti korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Tak hanya itu, Majelis Hakim turut memvonis Pepen dengan hukuman pencabutan hak politiknya. Selama 5 tahun, pencabutan hak politik itu berlaku setelah hukuman pidana pokok Pepen selesai. Berita selanjutnya. Acara seminar sehari Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor MUI Kota Bekasi pada Sabtu 5 November 2022. Kegiatan mengambil tema peran dan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah wasatiyah yang diikuti oleh 60 peserta. Berikut laporannya. Acara seminar sehari Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dilaksanakan di Aula Kantor MUI Kota Bekasi pada Sabtu 5 November 2022. Kegiatan mengambil tema peran dan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah wasatiyah yang diikuti oleh 60 peserta. Seminar ini dibuka dengan membaca ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Ubaidillah dan dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sambutan-sambutan dari Kiai Haji Saifuddin Siraj, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kota Bekasi, dan Ustadz Lukman Hakim, Sekretaris MUI Kota Bekasi. Dalam sambutannya, Ustadz Lukman Hakim mengatakan bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat sosial bagi masyarakat. Narasumber dalam seminar ini diisi Andi Hadianto, dosen Universitas Negeri Jakarta, dan Munawar Fuad, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat dan Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat. Baik, seminar sehari yang dilaksanakan pada hari ini yang dilaksanakan oleh Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
tentunya sangat baik sekali, karena ini tanggung jawab dari MUI tentunya untuk mensosialisasikan tentang peran masjid sebagai dakwah wasatiyah, dan ini perlu diberikan pencerahan terutama kepada pengurus-pengurus DKM yang ada di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah yang saya lihat undangan dari masing-masing kecamatan sudah komplit semua tentunya. Dan kedepannya mudah-mudahan akan terus di follow up dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya bisa memberikan terus pencerahan kepada masyarakat dalam dakwah, fungsi masjid sebagai dakwah wasatiyah. Maksudnya begini, kedepannya nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Dakwah tadi, bahwa kedepannya nanti akan dipertebal tentang peran-peran fungsi masjid itu. Jadi masjid itu sekarang hendaknya bisa menjadi contoh pendewasaan dalam berdakwah, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam sambutan, bahwa hendaknya masjid itu berfungsi sebagai penyejuk dalam setiap orang yang datang ke masjid. Jadi menjadi orang yang bertambah ilmu ketika datang ke masjid. Tentunya kontraproduktifnya adalah jangan sampai masjid itu justru menjadi orang yang datang ke masjid justru menjadi tidak damai, tidak tenang, dan tidak tentram, yang tadinya pinter malah menjadi tidak pinter, karena fungsi masjid itu justru menjadi hal yang contoh yang tidak baik. Ini yang harus dihindarkan. Maka perekrutan DKM ini yang dibidangi oleh Komisi Dakwah ini tentunya sangat penting sekali, dan saya sangat salut sekali oleh Komisi Dakwah yang saat ini melaksanakan seminar sehari ini. Pertama kami ucapkan terima kasih antusiasme dari jamaah hadirin cukup baik. Ini adalah hasil raker kita 2 tahun yang lalu, baru mampu kita laksanakan sekarang ini di tanggal 5 November 2022. Kita berharap mereka yang berkesempatan hadir untuk mengikuti seminar sehari tentang peran dan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pusat dakwah wasatiyah mendapatkan satu pembobotan kualitas diri melalui penyampaian dari para narasumber. Dan saya berterima kasih kepada kawan-kawan di Komisi D dakwah, maksudnya bisa bekerja sama sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sebaiknya di pagi hari ini. Dan seminar hari ini, persiapan seminar hari ini sudah kita siapkan sudah sejak 2 minggu yang lalu, dan hari ini ada 2 materi dari Dr. Andi Hadianto sama Profesor Munawar Fuad yang akan menyampaikan tentang manajemen masjid dan cara pengelolaan masjid, bagaimana kita menyampaikan dakwah, dan bagaimana masjid dijadikan pusat dakwah untuk memberikan rasa damai, rasa aman kepada para jamaah yang ada di masjid di Kota Bekasi. Ini gelombang pertama, insya Allah akan kita laksanakan juga pada gelombang-gelombang berikutnya, insya Allah. Terlain menindaklanjuti program raker kita 2 tahun lalu, yaitu pembentukan Ikatan Dai dan Iyah MUI Kota Bekasi, yang menjadi program kita untuk kita wujudkan di masa-masa yang akan datang. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik. Berita terakhir, Sekretaris Jamiatul Qurra wal Hufaz JKH NU Kota Bekasi, Ustadz Haji Nur Hakim MPD, mengatakan salah satu program rutin JKH NU Kota Bekasi adalah mengatakan kegiatan semaan Al-Quran rutin sebanyak 30 hafiz dan hafizoh yang tergabung dalam JKH NU Kota Bekasi. Mengikuti semaan Al-Quran tersebut, para hafiz dan hafizoh tersebut merupakan peserta program Sadesa, program Satu Hafiz Satu Desa, JKH NU dan Provinsi Jawa Barat. Berikut laporannya. Sekretaris Jamiatul Qurra wal Hufaz NU Kota Bekasi Haji Nur Hakim MPD mengatakan salah satu program rutin JKH NU Kota Bekasi adalah mengadakan kegiatan simaan Al-Quran rutin sebanyak 30 hafidz dan hafidoh yang tergabung dalam JKH NU Kota Bekasi mengikuti simaan Al-Quran tersebut. Para hafidz dan hafidoh tersebut merupakan peserta program Sadesa JKH NU dan Provinsi Jawa Barat. الذين قال لهم الناس
Ayyuhal musyahidun, hakadha Bekasi fil akhbar. Wa min fadlikum an tusyahiduha daiman fi hadzal barnamij wa ilal liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.